Shalom Alberta. Oke, sekali lagi shalom. Oke, saya lihat wajah-wajah yang penuh sukacita. Sebelum mulai kasih senyumnya dulu yuk, kanan kiri. Kasih senyum aja, ya kan, cantik-cantik, ganteng-ganteng, keren-keren. Biar nggak tegang mukanya. Nah, kasih senyumnya. Oke. Yuk kita mau siapin hati kita saat pagi hari ini. Kita mau tenangkan diri kita. Saya berikan waktu untuk kita bersaat teduh sebentar. Katakan terima kasih Tuhan. Menyatakan ucapan syukurmu kalau diberi kesehatan, rahmat yang baru setiap pagi. Katakan terima kasih Yesus buat anugerahmu. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Berikan hatimu, pikiranmu fokus tertuju kepadanya untuk 2 jam ke depan. Biarlah mau berikan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Yang sudah siap memuji menyembah Tuhan, kita mau sama-sama katakan pujian ini bahwa Dia tidak pernah sedetik pun, sekejap pun meninggalkan setiap kita anak-anaknya, dan karya Dia, penebusan Dia begitu sempurna untuk setiap kita. Dialah Bapa, Dialah Allah yang setia. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasih-Mu terindah selamanya. Saya undang jemaat berdiri bersama. Kita mau ulangi pujian ini dari awal. Katakan Dia Bapa yang setia dan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu
Tuhan. Oh, Kaulah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, layak terima pujian. Segala hormat kami hanya bagimu. Kami sembah Kau. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah, karyamu sempurna, ajaib dan mulia. Penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Agungkan Engkau, Yesus termulia. Kasihmu terindah, kasihmu terindah. Selamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, terima kasih untuk karya pengorbanan-Mu Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh datang beribadah Tuhan. Kami percaya ini karena anugerah-Mu semata Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Biar Engkau bekerja, Engkau beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami Tuhan. Kami persilakan hanya Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang memimpin jalannya ibadah kami. Bila ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu ibadah kami mau hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Hanya Engkau saja yang beracara ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Sekarang kasih tos ya. Tadi kan baru senyum, udah lebih rame. Minimal 5 orang, mau keluar dari kursi gak apa-apa. Ya minimal 5 orang. Lebih boleh, kurang jangan loh ya. Iya, puji Tuhan. Rasakan sukacita Tuhan, amin. Amin. Oh ya, Bapak Ibu masih ingat lagu kita Alberta? Masih? Ada yang lupa? Tadi, aduh apa ya gitu katanya. Ayo kita mau naikkan pujian ini ya, Alberta, Allah beserta kita. Betapa ku bersuka karena hari ini bertemu denganmu saudaraku. Nikmati hari baru yang penuh
udah tahu lagu tadi? Ada? Mungkin karena udah lama gak dinyanyiin. Ada apa udah tahu semua? Udah hafal, puji Tuhan. Oke, harus tahu ya Bapak Ibu ya. Itu lagunya kita gitu ya. Oke, masih semangat puji Tuhan kita? Masih, amin. Baru satu lagu, masih 10 lagi. Oke, yuk, Tuhan yang benar. Katakan dia Alfa dan Omega, dialah Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan kurang. Sebab apa? Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dialah gunung batu kita, dialah kota benteng kita. Gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan kurang. Sebab apa? Kau menjamin hidup. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Yakinlah bahwa dia, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dialah Tuhan kita yang benar, dialah Alfa dan Omega. Mari kita tetap bertepuk tangan memuji Dia. Walau badai menerpa di dalam hidupku, walau badai menerpa di dalam hidupku, tapi apa? Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke. Wah, langsung pada minum. Untuk udah disiapin ya. Oke, sebentar kita akan mendengarkan kesaksian pujian saat pagi hari ini.
sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan dari WBI Alberta. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini kami dari Komisi WBI Alberta akan membawakan sebuah pujian yang berjudul Jejak Tuhan. Kiranya pujian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Antara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, kurangkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Kita juga akan bersama menaikkan pujian ini sambil menyambut firman Tuhan nanti. Kita ulangi pujian ini bersama dari awal ya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya,
Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Saya undang jemaat berdiri bersama menyambut firman Tuhan. Sekali lagi kita ulangi pujian di depan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, caranya Tuhan sungguh sempurna. Ajar kami Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menanti karya. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Sekali lagi dengan lembut katakan, ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, genapi karyamu. Serahkan diri kami, serahkan diri untuk waktu selanjutnya. Genapi karyamu, serahkan diri, genapi karyamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa. Kalau pagi ini kami masih boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Lagu yang baru kami naikkan ini bukan hanya sekedar lagu yang enak didengar, tapi inilah pernyataan iman kami kepadamu. Kalau kami mau selalu menyerahkan diri kepadamu, supaya hidup kami bisa berkenan di hati Tuhan. Apapun yang Tuhan ingin lakukan atas hidup kami, atau apapun yang Tuhan berikan kepada kami, semuanya akan kami lakukan, kami jalankan. Karena kami tahu hidup kami adalah rencana-Mu. Segala rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup ini adalah baik adanya. Karena itu sekali lagi terima kasih Tuhan buat setiap rencana-Mu atas hidup ini. Bapa dalam surga, saatnya sebentar lagi kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, nasihati kami, tegur kami, ajar kami untuk bisa melakukan hal-hal yang benar di hadapan-Mu selalu, supaya hidup kami bisa dipimpin dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami sebagai tanah yang subur Bapa, yang selalu siap untuk ditanami oleh benih kebenaran firman-Mu. Dan jadikan telinga kami sebagai telinga murid yang baik, yang selalu mau mendengar setiap nasihat apapun yang Tuhan nyatakan di pagi ini. Sekali lagi terima kasih Bapa. Ya Allah Roh Kudus, kami mengundang-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami saat ini.
kuasailah seluruh ruangan ini. Kuasailah seluruh hati dan pikiran kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, dan urapi hamba-Mu ini, supaya hanya kebenaran isi hati Tuhan saja yang boleh disampaikan di pagi ini. Di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya boleh katakan, amin. Shalom semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Saudara-saudara, seperti minggu-minggu lalu, kita selalu dituntun oleh Sinode Gereja Betel Indonesia. Bulan Oktober minggu pertama ini, kita akan membahas tema seperti yang diberikan berjudul Iman dan Misi. Iman dan Misi. Kita udah tahu secara sederhana, secara simpel tentang apa itu iman. Kurang lebih kalau bahasa sederhananya iman dalam konteks kita kekristenan. Apa itu iman? Iman adalah keyakinan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus itu adalah Putra Allah dan Yesus Kristus itu adalah penebus dosa manusia. Lalu misi itu apa? Kalau dalam konteks kekristenan juga, saya mau jelaskan secara sederhana, misi itu satu tindakan, sesuatu apa yang kita buat, apa yang kita lakukan dengan tujuan untuk menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Saya mau menyimpang sedikit dari tema khotbah hari ini tentang iman dan misi. Satu kali saya dapat tema berjudul, tema tentang penginjilan, tentang amanat agung. Judulnya itu Save the Lost Any Cost. Save the Lost Any Cost. Kalau artinya kurang lebih selamatkan jiwa-jiwa yang terhilang berapapun biayanya, berapapun pengorbanannya. Saya tahu ini tema ini adalah merefleksikan tentang pengorbanan Yesus. Yesus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia berapapun kosnya, berapapun biayanya, berapapun pengorbanannya. Dan itu Yesus sudah lakukan sampai Yesus harus memberikan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, mengorbankan jiwanya. Cuma, waktu saya diberikan tema ini, menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Kalau dalam konteks kita tentang amanat agung yang Yesus katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Putra, dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu berarti jiwa-jiwa yang terhilang adalah mereka-mereka yang belum mengenal dan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya berpikir begini, apakah jiwa-jiwa yang hilang itu hanya mereka-mereka yang belum mengenal Yesus? Apakah cuma itu? Karena kalau saya perhatikan tambah ke belakang, tambah seperti sekarang ini, itu banyak jiwa-jiwa yang udah mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, justru banyak yang terhilang juga. Jadi misi yang saya pikir, misi yang berkaitan dengan amanat agung, oke, menyelamatkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Tapi bagaimana dengan jiwa-jiwa yang terhilang yang setelah mengenal Tuhan? Ini kan kita lihat banyak nih, jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka udah kenal Tuhan, mereka udah terima Tuhan sebagai Juru Selamat hidupnya. Tapi dalam perjalanan hidupnya, mereka hilang. Karena apa? Mereka perlahan-lahan meninggalkan Yesus. Perlahan-lahan dia hidup bukan dalam koridor Tuhan. Perlahan-lahan dia hidup jauh sebagai namanya anak-anak Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang udah mengenal Tuhan, udah terima Tuhan sebagai Juru Selamat dalam hidupnya, meninggalkan Tuhan. Hanya karena ekonomi atau kebutuhan-kebutuhan dunia. Hanya karena nggak bisa makan, mereka tinggalkan. Saya belum lama bicara dengan Pendeta Hendy. Kita pasti semua kenal ya, Pak Hendy ya. Itu dia kesaksian banyak. Anak-anak Tuhan yang terhilang. Tapi
Tapi Pak Hendy punya misi untuk maksudnya menyelamatkan mereka yang terhilang, bukan hanya amanat agung, misi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan beruntung masih ada beberapa keluarga yang sempat terhilang akhirnya kembali. Ini jiwa-jiwa yang terhilang. Nggak usah susah-susah yang lainnya. Saudara pasti ingat tentang Kristen progresif? Ingat ya, itu hamba Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, mengenal Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia bicaranya apa? Gua nggak percaya tuh. Kalau orang yang hidupnya baik, yang sepanjang hidupnya dia berbuat baik, selalu baik, lalu dia mati, dia nggak masuk surga. Hanya karena dia nggak mengenal Tuhan. Hanya karena dia nggak mengenal Yesus. Ini ungkapannya loh, Kristen progresif loh. Jadi dalam hati saya, kenapa iman percayanya jadi seperti itu? Iman percaya kita kan kepada Yesus kan? Yesus yang menyelamatkan kita. Ini kan semua bertolak belakang dengan firman yang kita baca di dalam Yohanes 3 ayat 16 dibilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Jadi apa artinya Allah mengirim Yesus kalau hanya kebaikan dengan kebaikan yang dibuat saja naik surga? Lalu gimana dengan ucapan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nggak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ngebohong dong Yesus. Benar nggak? Benar nggak? Kalau hanya kita bisa berbuat baik sepanjang hidup kita, kita jadi orang baik, kita masuk surga tanpa mengenal Yesus. Ini udah menyimpang. Iman percayanya udah menyimpang. Udah lain. Jadi saya berpikir, ini sebenarnya tema ini benar mewakili apa yang telah Yesus lakukan. Save the lost any cost. Kita berbuat sesuatu menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, apapun biaya yang harus kita keluarkan. Tapi jiwa-jiwa yang terhilang itu rupanya bukan cuma mengenal orang-orang yang tidak mengenal Yesus, tapi orang-orang anak-anak Tuhan yang telah tersesat. Mungkin bisa dikatakan mereka ini adalah domba-domba yang hilang, domba-domba yang tersesat. Tapi mereka yang tersesat ini, domba ini akhirnya menjadi jiwa-jiwa yang hilang. Hari ini saya nggak bahas yang tentang save the lost any cost. Kita belajar dari tuntunan sinode gereja tentang iman dan misi. Iman dan misi ini kita akan belajar dari perjalanan hidup Abraham. Kita buka dulu dari 2 Korintus 2. 2 Korintus 2 ayatnya yang ke-12 sampai ke-17. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 17. Perikop ini berjudul kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Saya bacakan buat semua ya. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu, aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya
dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah di hadapannya. Amin. Saudara, sulit nggak dengar maksudnya apa firman yang saya baca ini? Nangkapnya. Sulit nggak nangkapnya, saudara? Agak sulit ya. Saya ulangi sedikit dalam bahasa yang sederhana. Jadi waktu ini mengisahkan tentang perjalanan pelayanan Rasul Paulus waktu di Troas. Waktu Rasul Paulus sampai di Troas, Rasul Paulus bilang begini, wah, Tuhan udah buka jalan buat kita. Tetapi waktu dia di Troas ini, hatinya bilang nggak tenang. Karena itu dia pergi ke Makedonia. Kenapa Rasul Paulus hatinya nggak tenang? Tadi dibilang karena dia nggak bertemu dengan Titus. Dengan saudaranya, dengan anak didiknya, Titus namanya. Ini yang membuat Rasul Paulus, dia pergi dari Troas ini menuju ke Makedonia. Biasanya soalnya makan kacang, apa namanya? Macadamia, suka keserimpet. Makedonia. Nah, di Troas ini dia adanya di wilayah Turki sekarang. Kalau Makedonia dia adanya di wilayah Yunani Utara. Saya belum pernah ke sana, jadi saya nggak tahu kurang lebih seperti apa gitu. Kenapa? Yang jadi pertanyaan, kenapa Rasul Paulus sampai meninggalkan tempat Troas yang telah siapkan menuju ke Makedonia untuk menginjilan di sana supaya berjumpa dengan Titus anaknya? Kepikiran nggak, saudara? Jadi Rasul Paulus kan udah sampai di Troas, karena dia nggak jumpa dengan Titus di kota Troas ini, jadi dia pergi ke Makedonia nih, untuk pelayanan di sana. Kenapa dia nggak jumpa dengan Titus begitu mengganggu hatinya? Saya coba selidiki. Ternyata saat itu Rasul Paulus tuh lagi menanti-nanti si Titus anaknya. Dia pengen ketemu, dia pengen dengar sesuatu dari si Titus. Titus ini rupanya dia bawa surat dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Memang nggak tertulis secara jelas. Lalu Titus diperintahkan oleh Rasul Paulus bawa nih surat ke jemaat Korintus. Nggak ada perintah itu. Tapi dari bacaan yang kita baca, kita bisa mengerti kalau Titus itu bawa surat itu ke jemaat di Korintus. Nah, surat itu namanya yang kita baca 1 Korintus. 1 Korintus ini kan kita baca 2 Korintus. Tapi nanti kita baca dalam pasal 2. Dalam pasal 7 nanti Rasul Paulus ini ketemu sama si Titus. Pasal 7, pasal 8. Ini yang menggelisahkan hati Rasul Paulus. Dia nggak ketemu si Titus, ini yang menggelisahkan hati Rasul Paulus. Sampai harusnya dia mulai pelayanan, mulai mengadakan misi di mana, di Troas. Tapi dia tahu dia bisa ketemu sama si Titus di Makedonia. Apa yang menggelisahkan hati Rasul Paulus? Titus ini bawa surat ke jemaat Korintus. Surat ini isinya tentang nasihat dan teguran. Nasihat dan teguran tentang apa? Tentang masalah-masalah yang ada di jemaat Korintus. Rasul Paulus tulis surat itu, bagi Rasul Paulus itu seolah-olah dia seperti menyakiti jemaat di Korintus. Padahal kalau kita baca dalam 1 Korintus itu nggak seperti itu suratnya. Kayaknya bahasanya enak, halus. Tapi ini teguran atas kejadian di jemaat di Korintus. Kehidupan jemaat di Korintus saat itu banyak yang kacau. Banyak keributan, banyak masalah yang nggak benar. Masalah perselingkuhan lah, masalah perjinahan lah, masalah hubungan keluarga yang nggak benar lah. Sampai-sampai kalau saudara baca di 1 Korintus 5 ayat 1, ini masalah perselingkuhan, masalah perjinahan. Rasul Paulus sampai tulis begini nih. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Percabulan ya berarti udah ada
hal yang nggak benar. Dan perjabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayah. Istri ayah siapa? Ibu. Berarti dia bukan mertua loh. Jadi anak main sama maknya. Yang nggak tahu mak kandung atau mak tiri. Cuman maksudnya Rasul Paulus kalau sampai negor gini, aduh lu gila lu. Orang dunia aja nggak bikin kayak begitu. Ini anak Tuhan masa buat cabul, buat selingkuh sampai seperti itu. Ini Rasul Paulus tegur tentang perselingkuhan, tentang perzinahan yang ada di sana di jemaat Korintus, tentang penyelewengan-penyelewengan yang ada. Lalu kalau saudara baca 1 Korintus itu isinya tentang kawin cerai, tentang suami istri yang beda agama. Ini yang ada di jemaat Korintus. Lalu bukan cuma hanya kehidupan hari-hari, tapi kehidupan rohaninya juga tetap ada masalah. Mereka mempeributkan tentang, wah gue punya karunia ini dari Tuhan, gue lebih hebat nih daripada lu punya karunia, umpamanya karunia bisa menyembuhkan lah, karunia bisa menafsir lah, karunia apalah. Ini jadi masalah di antara kehidupan jemaat di sana, para pelayan Tuhan, sampai ngeributin masalah bahasa roh. Mesti lebih hebat, orang yang berbahasa roh lebih hebat. Sampai Rasul Paulus itu nulis tegur di 1 Korintus 13. Saya bacakan aja. Kalau di sini bisa lebih jelas. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Rasul Paulus sampai bilang begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergerincing. Sekalipun aku, kata Rasul Paulus, mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, dan jika aku tidak mempunyai tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi ini masalah tentang karunia, tentang wah gue punya bahasa roh, gue lebih hebat. Di luaran sekarang sama kan. Anak-anak Tuhan mempeributkan hal-hal, bukan mempeributkan, ngomongin, lu kalau belum bahasa roh mah belum jadi anak Tuhan lu. Belum jadi anak Tuhan. Anak saya si JJ, dia dapat bisa berbahasa roh. Terima ya. Lalu Tuhan kasih bahasa roh. Saya bilang sama JJ, dari dulu Papa juga minta, kalau bisa Tuhan kasih Papa bisa bahasa roh. Tapi sampai sekarang nggak bisa. Yakin Pak, pasti bisa. Dia doain saya, sampai sekarang saya nggak bisa bahasa roh. Jadi dia dalam tanda kutip, dalam pikirannya tanda kutip mungkin, dengan berbahasa roh itu kita bisa jauh lebih dekat dengan Tuhan. Dengan berbahasa roh kita bisa lebih gimana gitu sama Tuhan. Jadi dia tiap kali kalau dia telepon ke saya, mau mendoakan saya gitu, dia berbahasa roh dulu. Hal-hal ini kan udah ada dari zaman Rasul Paulus. Ini masalah di jemaat Korintus. Sampai sekarang pun masalah-masalah gini ada tetap. Wah, punya karunia penyembuhan. Itu lebih begini. Karena orang pasti bisa cari kita, minta didoakan supaya bisa sembuh. Ini padahal semua ini cuma karunia dari Tuhan. Dan setiap karunia itu sama di depan mata Tuhan. Tuhan memberikan karunia itu kepada kita, pasti punya tujuan masing-masing. Ini yang terjadi. Nah, surat Rasul Paulus ini yang menegur jemaat Korintus, ini bikin Rasul Paulus takut. Pengen buru-buru dengar kabar dari si Titus. Ini reaksinya apa nih jemaat Korintus? Tanggapannya apa dengan suratku? Itu membuat hati
Rasul Paulus jadi nggak tenang waktu di Troas. Makanya Rasul Paulus pergi ke Makedonia itu untuk ketemu si Titus. Tapi dalam pasal berikutnya akhirnya Rasul Paulus ketemu pasal 7, pasal 8. Dan reaksi jemaat Korintus itu positif, itu baik. Jemaat Korintus menanggapi surat Rasul Paulus itu dengan senang hati. Akhirnya kehidupan di jemaat Korintus banyak berubah. Ini cerita yang kita susah baca itu kenapa Rasul Paulus pengen cari si Titus itu karena surat itu. Jadi kita bisa ngerti di sini sampai buat Rasul Paulus gelisah dan akhirnya ke Makedonia. Lalu yang akan kita bahas sesuai dengan tuntunan sinode kita adalah kita akan belajar tentang apa sih itu misi. Kita harus tahu tentang soal misi. Di dalam misi itu apa? Dari perjalanan Rasul Paulus sejak di Troas sampai nats yang terakhir kita baca, nomor 1 adalah misi itu harus berjalan Tuhan yang membuatnya. Tuhan yang menyiapkan. Kita nggak bisa melakukan sembarangan misi. Kita mau pergi ke sono mau misi, mau pergi kemari mau misi. Kita nggak bisa sembarang. Kalau Tuhan nggak membuka perjalanan misi itu, Tuhan yang nggak menyiapkan, Tuhan yang nggak memerintahkan untuk hal itu, bisa-bisa berakhir dengan sia-sia. Jadi dalam sebuah misi kita yang kita lakukan untuk menggapai jiwa-jiwa yang terhilang, menggapai orang-orang yang belum mengenal Yesus, itu harus Tuhan yang membuka. Ini loh. Dan kita tahunya bagaimana kalau ini Tuhan yang tunjukkan, ini Tuhan yang buka atau tidak. Dari kepekaan kita atas pimpinan Roh Kudus. Mau nggak mau kita harus peka dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Rasul Paulus ini adalah rasul yang peka atas pimpinan Roh Kudus. Jadi Rasul Paulus tahu kenapa dia harus meninggalkan Troas, kenapa dia harus pergi ke Makedonia. Ini semua ada dalam pimpinan Roh Kudus. Kita harus peka kalau untuk menjalankan misi. Ini jalannya harus Tuhan yang buka, Tuhan yang siapkan, supaya kita menjalankan misi ini nggak sia-sia. Tahu Rasul Paulus punya kepekaan atas pimpinan Roh Kudus dari mana? Kita lihat, kalau di dalam Kisah Para Rasul 16, itu kita jelas sekali bisa lihat. Saya bacakan supaya saudara bisa lihat. Rasul Paulus itu orang pribadi yang peka atas pimpinan Roh Kudus. Kita mulai dari ayat 6 ya. Kisah Rasul 16 ayat 6 sampai 10. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi Rasul Paulus ini tahu kalau Roh Kudus udah peka, kalau Roh Kudus nggak kasih mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka sampai di Dan ketika setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkannya mereka. Ini kepekaan loh. Rasul Paulus peka loh. Kalau Roh Kudus katakan jangan masuk ke situ. Yang ayat 8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Nats yang kita baca tadi, Troas. Lalu di ayat 9, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Rasul Paulus peka, Tuhan mau
supaya dari Troas itu Rasul Paulus pergi ke Makedonia. Rasul Paulus katakan sendiri, Tuhan udah buka jalan untuk penginjilan kami di Troas. Tapi kenapa hati Rasul Paulus nggak tenang? Kita udah tahu penyebabnya tadi. Dan Rasul Paulus perginya kemana? Makedonia. Karena Makedonia itu juga perlu untuk penginjilan. Ada jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Dan Roh Allah, Roh Kudus itu udah menuntun sampai Rasul Paulus ke Makedonia. Karena itu, saya mau katakan dari perjalanan ini, saya ingat, kita nggak bisa mau penginjilan, mau mengadakan misi, saya enaknya pergi ke sana, pergi kemari, tanpa Tuhan yang membuka jalan. Kalau Tuhan yang buka jalan, segala sesuatu itu akan mudah. Akan Tuhan udah siapkan segala sesuatunya. Dulu saya pernah kesaksian di sini kan, ada anak Tuhan yang baru masuk ke agama Kristen. Dia hobinya senangnya ngadain misi. Misi yang pertama yang dia adakan, yang dia bikin misi itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan semua berjalan dengan baik, begitu mudah, begitu gampang. Tapi begitu misi yang kedua, dia punya pikiran lain. Dia nggak bertanya sama Tuhan, mesti bagaimana. Dia nggak peka dengan pimpinan Roh Kudus. Oh, dia main hantam kromo. Oh, gue mau ke sana, mau jalanin misi begini. Ngadain misi itu perlu biaya yang gede. Duit yang besar loh. Dan akhirnya apa? Misi yang kedua yang dia mau jalanin, dia nggak dapet. Tuhan nggak siapin itu. Bahkan sampai dia berani mau mengorbankan dirinya, istilahnya maaf dalam tanda kutip, menjual tubuhnya hanya untuk kumpulin duit jalanin misi. Tapi itu pun Tuhan nggak menghendaki. Jadi kita harus peka. Kita harus peka dengan pimpinan Roh Kudus kalau hendak menjalankan misi. Caranya kita untuk peka dalam pimpinan Roh Kudus bagaimana? Jalan satu-satunya cuma satu. Kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita harus mau bergaul erat dengan Tuhan. Baru kita bisa peka dalam pimpinan Roh Kudus. Lalu nomor dua, apa yang harus kita ketahui tentang misi? Kalau misi itu Tuhan yang menghendaki, maka Tuhan akan tuntun kita, kata Rasul Paulus, di jalan kemenangan. Di jalan kemenangan ini maksudnya bukan cuman jiwa-jiwa, ada yang jiwa-jiwa yang diselamatkan, tetapi kita juga diselamatkan, dimenangkan oleh Tuhan. Saudara mesti tahu, jalanin misi itu untuk memenangkan jiwa-jiwa yang hilang. Ini urusannya peperangan loh. Peperangan loh. Jiwa-jiwa yang hilang ini milik siapa? Milik kuasa gelap, milik dunia. Dan kita datang hendak menyelamatkan jiwa itu, mengambil jiwa itu untuk bisa diselamatkan. Pasti ada yang nggak suka. Siapa yang nggak suka? Ya, kuasa-kuasa gelap itu. Karena itu saya katakan, menjalankan misi ini nggak main-main, seperti peperangan dunia roh. Kita jujur ngomong, saya nggak punya kepekaan untuk melihat alam-alam roh atau seperti apa. Nggak ada. Tapi di sini, ketika kita menjalankan misi, bukan dari kehendak kita, tapi kehendak Tuhan, Tuhan udah nyiapin tempat, itu Tuhan pasti akan jaga. Tuhan jalan di depan kita. Tuhan yang buka jalan, Tuhan akan lindungi kita. Dan pasti ada jiwa yang diselamatkan. Kalau saudara mau dengar tentang kesaksian-kesaksian ini, banyak. Itu saudara kenal pendeta Daud Tony? Pernah dengar ya? Itu bekas jagoannya tukang santet, jagoan kuasa ilmu gelap. Dia bisa santet kemana-mana. Dulu masih dia jadi raja santet itu Alibaba. Siapa yang dewa India tuh yang terkenal? Syah Baba. Itu matinya sama dia.
Dia yang kesaksian. Kenapa dia bisa jadi anak Tuhan? Waktu itu Gilbert lagi mengadakan misi di daerahnya. Gilbert sendiri disantet, dikirimin kuasa gelap. Dari jauh dikirimin nggak kena, sampai akhirnya ditantang sama Daud Tony. Duel dah begini bukan berdua. Pendeta Gilbert sama pendeta-pendeta lain. Dia keluarin ilmunya paling hebat. Tapi akhirnya apa? Dia mental. Dia pingsan, dia kalah. Sampai dia hilang ingatan 1 tahun. Setelah itu dia baru cari Tuhan. Dia bilang, ini orang ilmunya hebat banget. Karena apa? Gilbert bisa tetap bertahan tenang-tenang aja. Karena Tuhan udah pagari, bentengi, Tuhan udah bungkus dengan kuasa Yesus, darah Yesus. Ini loh, menjalankan misi itu nggak gampang. Kalau kita menjalankan misi sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang siapkan, Tuhan pasti akan jaga kita, lindungi kita. Saya ingat pertama kali saya ke gereja di GBI Rem. Waktu itu yang khotbah Pak Supit. Saya ingat benar. Pak Supit khotbah, dia kesaksian, dia bilang, saya waktu pertama kenal Tuhan, saya pengen misi kemana-mana. Waktu dia misi kemana-mana ke satu daerah, baik sekali, orang penduduk sono baik sekali. Dia undang kita, undang makan segala macam. Tapi bukan baiknya baik seperti itu. Dia undang makan tujuannya apa? Mau ngeracunin si Pak Supit. Jadi waktu saya lagi lagi habis ambil sayur gitu gini, piring di tangan, saya berdoa kan sebelum makan. Begitu Pak Supit berdoa, selesai berdoa, itu piring pecah sendiri. Akhirnya yang kepala ketua suku di sana atau gimana, dia samperin, Bapak luar biasa ilmunya. Banyak. Saudara dengar kesaksian Yusuf Roni. Waktu dia misi, itu dia mau dikirimin nggak bisa-bisa sama yang dukun-dukun setempat. Itu akhirnya dukun setempat itu bilang, Bapak hebat. Saya kirim nggak bisa. Kenapa? Karena di rumah Bapak itu di depannya, di halaman, itu banyak malaikatnya. Lah, saya nggak lihat apa-apa, kata Yusuf Roni. Bapak nggak bisa lihat, tapi saya bisa lihat alam roh. Saya bisa lihat. Ini yang terjadi sama Nabi siapa namanya? Elisa. Waktu dikepung sama tentara mana saya lupa baca. Sama dikepung sama tentara musuh. Mereka lihat apa? Pasukan berkuda mengelilingi itu rumah Nabi Elisa. Ini yang terjadi, saudara. Kalau saudara berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara bermisi seperti apa yang Tuhan inginkan, saudara ada dalam jalan kemenangan. Tuhan pasti benar-benar jaga dan pelihara kita. Lalu nomor 3, yang terakhir, saudara. Apa yang harus kita ketahui tentang misi? Di ayat yang terakhir, ayat 17 dikatakan seperti ini. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dan dari firman Tuhan. Jadi kalau kita menjalankan misi ataupun kita mewartakan kebenaran firman Tuhan, kita harus punya hati yang murni. Ini mutlak. Bukan cuma para hamba-hamba Tuhan, tapi kepada kita semua anak-anak Tuhan. Kita harus punya hati yang murni. Karena hati yang murni ini yang berkenan kepada Allah. Kalau kita punya hati yang murni, Allah itu pasti dekat dengan kita. Jangan pernah ada udang di balik bakwan, rempeyek, di balik apa macam-macam lagi. Jangan pernah ada udang. Ingat, kalau kita lakukan sesuatu kebenaran firman Tuhan, itu lakukan dengan hati yang murni. Untuk hal ini, saya nggak akan jelaskan. Karena apa? Karena kita sudah baca, benar-benar mengerti
bahwa kita harus lakukan sesuatu dengan hati yang murni. Karena maaf, banyak juga orang-orang yang menjual firman Tuhan hanya untuk duit, hanya untuk mamon. Dia manfaatkan kebenaran firman Tuhan, dia manfaatkan pelayanan, dia manfaatkan segala sesuatu. Tujuannya bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi semata-mata untuk kantong pribadi. Ya, ingat, kita harus punya hati yang murni. Amin, saudara-saudara. Kita akan masuk, habis pemberitaan firman, akan masuk kepada meja perjamuan kudus Tuhan. Saya undang untuk imam musik. Saya berdoa dulu ya untuk pemberitaan firman dan kita mempersiapkan jemaat untuk masuk dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang di tengah-tengah ibadah ini menghadap hadirat kudus-Mu. Kami ingin mengucap syukur dan terima kasih buat kebenaran firman yang boleh kami dengarkan di pagi ini. Tuhan mengingatkan kami dan Tuhan mengajari kami tentang iman dan misi. Kami tahu Tuhan, kalau iman kami benar, keyakinan kami benar akan Tuhan, akan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, maka pasti hati kami akan berbuah, hati kami akan terpanggil untuk menjalankan misi ilahi, pesan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Kami mengerti akan nasihat firman-Mu, bahwa di dalam kami menjalankan misi, menjalankan amanat agung Tuhan Yesus, kami nggak bisa sembarangan. Kalau kami mau lakukan itu, Tuhan pasti akan membuka kemana kami harus berjalan. Kalau kami mau melakukan itu, Tuhan pasti akan memagari dan membentengi kami, sehingga kami aman dan kami bisa memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Dan lebih daripada itu, kalau kami tergerak hendak melakukan misi, semua itu harus keluar dari hati kami yang paling dalam, dari kemurnian hati ini, bukan karena apa-apa, bukan karena ada sesuatu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau Kau mengingatkan kami akan tugas amanat agung yang harus kami lakukan untuk menggapai, untuk mengambil kembali, untuk memenangkan jiwa-jiwa yang telah terhilang di dunia ini. Bapa, sebentar lagi kami akan masuk dalam meja perjamuan kudus, makan sehidangan dengan Tuhan Yesus, untuk mengingati akan betapa besar pengorbanan Yesus di atas kayu salib, untuk mengingat akan betapa kasih Tuhan yang begitu sempurna, sehingga Tuhan mau mengorbankan tubuh dan jiwanya bagi kami semua, demi memenangkan dosa dunia ini, demi untuk bisa menganugerahkan anugerah keselamatan bagi kami semua. Bapa, persiapkan kami semua, persiapkan hati kami, persiapkan pikiran kami, persiapkan ibadah perjamuan kudus, meja perjamuan kudus di pagi hari ini. Biar ini semua boleh berjalan, biar ini semua boleh terjadi untuk menyenangkan hati Tuhan, mengingat akan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Sekali lagi terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Kita akan masuk dalam meja perjamuan kudus Tuhan. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus untuk maju. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku bagai tebus oleh
sudah menerima tubuh dan darah Kristus boleh menaikkan doa secara pribadi. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan daku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Setiap minggu pertama Tuhan berikan kami kesempatan untuk makan minum bersama dengan Engkau. Biarlah firman yang sudah ditabur Tuhan boleh hidup di dalam kami, mempunyai kerinduan bagi kami untuk melakukan misi Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan memakai kami, Tuhan persiapkan kami, Tuhan sucikan kami, Tuhan tutup bungkus kami di dalam kuasa darah-Mu, hingga kemenangan-kemenangan boleh terjadi bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyambut tubuh dan darah-Mu dengan percaya di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi saudara-saudara sekalian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam sewaktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Sebab setiap kali kamu makan dan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita angkat tubuh Kristus, lebih tinggi dari kepala kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tubuh Kristus, darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Bapa, aku bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Aku bersyukur Tuhan. Kembali mengingatkan kami
bersyukur dan berterima kasih. Saat-saat seperti ini kembali mengingatkan kepada kami akan pengorbanan di kayu salib. Engkau melakukan semua karena Engkau mengasihi kami, Tuhan. Dan Engkau ingin kami semua diselamatkan, Tuhan. Itu sebabnya biar ajarkan kami, Tuhan, untuk melakukan misi kami, Tuhan. Pakailah kami, Tuhan, sebagaimana yang ini. Persiapkan kami, Tuhan, untuk membawa jiwa-jiwa padamu, Tuhan. Pimpin langkah kami, Tuhan. Pimpin hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Hanya Engkau yang berkuasa atas kita. Hanya Engkau, Tuhan, dapat melakukan yang terbaik. Itu sebabnya kami bersyukur untuk umat-Mu pagi ini, Tuhan. Mereka datang dengan kerinduan. Mereka datang dengan haus akan firman-Mu, Tuhan. Mereka haus dijamah oleh-Mu, Tuhan. Kami percaya tubuh dan darah-Mu yang sudah menyatu dengan kami, Tuhan, memberikan kekuatan yang untuk kami melangkah di hari-hari depan kami, Tuhan, bersama Engkau yang memimpin kami, Tuhan, untuk mencari jiwa-jiwa yang masih ada di dalam kegelapan, Tuhan. Terima kasih, Bapa, untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah putus, yang tidak pernah berhenti di dalam hidup. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami sambut semuanya di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, dari kekal sampai kekal. Hanya dalam nama Yesus sudah berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang silakan duduk. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan tubuh dan darah Kristus juga sudah menyatu. Saya percaya seluruh jemaat akan melakukan firman Tuhan yang diperintahkan pada kita. Kita akan membawa persepuluhan untuk perbendaharaan rumah. Sebabnya saya undang Bapak Ibu Saudara yang akan membawa persepuluhan, silakan berdiri. Kita angkat amplopnya bersama-sama, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami tetap berdoa dan bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kalau saat ini anak-anak-Mu, tangan mereka terangkat, hati mereka terangkat. Mereka ingin melakukan apa yang menjadi tugas kami. Kami ingin, Tuhan, mengembalikan persepuluhan yang milik Tuhan ke dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Itu sebabnya, Tuhan, biar tangan-tangan yang terangkat atau hati-hati yang terangkat, Tuhan berkati. Tuhan kuduskan. Tuhan terlebih dahulu memberkati kami. Usaha kami, pekerjaan kami, bisnis kami, rumah tangga kami, keluarga kami. Sekarang tiba saatnya akan kami mengembalikan persepuluhan yang malik menjadi sukacita. Sebab Engkau berkati tangan-tangan ini. Engkau berkati, Tuhan. Engkau pasti mengganti. Tidak, kami semua boleh berkecukupan di dalamnya. Kami tidak kekurangan sesuatu. Terima kasih untuk janji-Mu yang begitu aja. Tidak lupa pada saat ini kami akan membawa persembahan kami. Berkati persembahan kami. Berkati juga tangan-tangan yang belum dapat membawanya. Kami percaya. Pada kesempatan lain Tuhan memberkati. Ajari kami berkat-Mu ini untuk memelihara keperluan di rumah-Mu ini, sehingga kami tidak kekurangan, tetapi kami selalu berkecukupan di dalam-Mu. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya Dimulai dari sebelah kanan saya ke belakang, lalu kemudian sebelah kiri saya ke depan. Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan.
Ibu sekalian, Tuhan Yesus berkati. Selanjutnya untuk bacakan pengumuman warta, saya undang untuk maju ke depan. Selamat pagi Bapak Ibu, saya mohon waktunya untuk beberapa pengumuman untuk sepanjang minggu ini. Apakah ada di antara jemaat yang baru pertama kali hadir di kebaktian pagi ini? Yang di belakang Pak Hendrik, baru ya Pak? Terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu semua. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Karta Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus khusus. Kaum wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita Alberta yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Hari Selasa 8 Oktober 2024, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Linda Monalu. Mari berdoa bersama dalam benteng doa GBI Alberta setiap Jumat pukul 10 pagi. Terbuka untuk umum. Yuk ajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap Sabtu sore pukul 6 dalam komunitas Alberta Youth Team. Hari Sabtu ini 12 Oktober 2024 firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Sandra Priscilla. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan 13 Oktober pukul 8 pagi, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Paulus Sutejo. Diharapkan para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah, supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Terima kasih kepada donatur diakonia, Kita WK, Rp50.000. Siapa lagi yang akan menyusul? Mari tetap dukung acara Kongko dulu yuk melalui makanan, minuman, atau dana. Segera hubungi Diaken Lilumin. Terima kasih kepada Ibu Agnes, 150.000 tanggal 10 Februari 2 Oktober 2024. Ibu Agnes 150.000. GBI Alberta mengadakan kebaktian Natal umum Minggu 22 Desember 2024 pukul 10 pagi dan kebaktian awal tahun baru 1 Januari 2025 pukul 10 pagi. Jemaat bisa mendapatkan lembar janji iman kepada Diaken Rita agar kita semua bisa berperan serta mendukung dana Natal dari kita untuk kita. Dana yang dibutuhkan kurang lebih 15 juta rupiah. Untuk janji iman BPG sudah terkumpul 7.350.000 rupiah. Siapa lagi yang tergerak menyusul? Jangan lupa tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita Alberta dan bangsa negara setiap malam jam 21. Dimanapun kita berada, mari luangkan waktu berdoa sejenak agar pemulihan terjadi bagi gereja kita Alberta dan NKRI. Jangan bosan-bosan untuk mengajak dan ingatkan keluarga, saudara atau tetangga beribadah bersama di gereja Alberta, bisa melalui WA, telepon, atau kunjungan. Tetaplah ikuti kegiatan gereja GBI Alberta melalui warta digital yang dikirimkan di WA grup GBI Alberta. Video ucapan ulang tahun untuk Sinode Gereja Betel Indonesia oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham.
Ya, akan sekalian ini dibagikan untuk janji iman untuk para jemaat, nanti bisa dikembalikan untuk ke diaken Rita ya. Mungkin doain dulu, pikir dulu mau tulis berapa, nanti dikembalikan. Dikembalikannya kapan nih, Nyak? Kertasnya, Nyak? Oh, udah ada. Oh iya, oke. Jangan lewat tahun depan ya Bapak Ibu ya. Nanti. Oh, deadline-nya akhir November Bapak Ibu. Jangan sampai tahun depan. Nanti buat Natalan tahun depan ya. Akhir November terakhir. Oke, boleh dilanjutkan kembali? Oke, terima kasih untuk pembagian kertas janji iman. Shalom. Tolong didoakan dulu bersama-sama. Saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja BT Indonesia yang ke-554. Karena pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 1970 GBI didirikan oleh Bapak Pendeta Dr. Rael Senduk bersama dengan 129 hamba Tuhan lain di Sukabumi, Jawa Barat. Dan 6 Oktober 2024 ini kita merayakan kebaikan Tuhan itu. Dari pertemuan tersebut, GBI sekarang telah berkembang ke seluruh Indonesia. Ada GBI di semua provinsi dan di 27 negara dunia. Ada hampir 20.000 pendeta, termasuk pendeta Madya dan pendeta Pratama. Lebih dari 3 juta jemaat yang ada. Dan mari kita tetap sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Kita juga ingin memberitakan Injil agar setiap orang, everyone, akan diselamatkan. Dan saudara, mari kita menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Sehat kalau kita tumbuh dewasa menjadi seperti Kristus, hidup dalam kesatuan hati. Berdampak kalau kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dirgahayu Gereja BT Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Untuk doa berkat nanti disampaikan oleh Ibu Gembala. Bapak Surgawi, kembali kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapa. Di akhir ibadah ini Tuhan Yesus, kami boleh menikmati berkat melalui firman-Mu ya Bapa. Kami juga boleh menikmati berkat melalui perjamuan kudus hari ini ya Bapa. Kalau kami masih boleh beribadah, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, itu semua hanya karena kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau melayakkan kami. Engkau sudah memilih kami ya Bapa, untuk menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih punya gereja yang nyaman dan aman Tuhan, untuk kami beribadah ya Bapa. Sementara di luar sana mungkin banyak Tuhan yang untuk tempat ibadahnya susah Tuhan Yesus. Kami tetap berdoa ya Bapa, Engkau memberkati setiap kebaktian yang diadakan pada hari ini ya Bapa. Dimanapun anak-anak-Mu beribadah ya Bapa, Engkau tetap hadir, Engkau tetap memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami bersyukur juga Tuhan untuk PDP Wiwi Karta Elia Tuhan, yang pada pagi hari ini menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kau memberkati pelayanannya, Kau memberkati keluarga besarnya Tuhan, anak mantu, cucunya Tuhan Yesus. Kau juga memberkati Ibu Lumin Tuhan sebagai istri, jadikan dia sebagai tiang doa dan tiang iman Tuhan bagi suami dan keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Bugam. Kalau kami melihat ada di tengah-tengah kami Tuhan, itu semua hanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Engkau yang memberkati kesehatan Bugam Tuhan Yesus. Engkau juga yang menemaninya hari-hari ya Bapa. Di usia senjanya Tuhan Yesus, Engkau yang tetap memimpin, Engkau yang tetap memberikan hikmat untuk Bugam memimpin kami domba-domba di Alberta ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat Bugam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk ulang tahun GBI Tuhan Yesus, Sinode GBI. Biar Tuhan juga pakai GBI ini menjadi wadah-Mu Tuhan,
menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan Yesus, dimanapun GBI berada Tuhan Yesus, bisa menjangkau jiwa Tuhan, bisa menjadi alat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kebaktian Natal 22 Desember Tuhan Yesus. Kalau dana Natal sudah diumumkan Tuhan, budget yang kami butuhkan ya Bapak, mau serahkan ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu Tuhan. Kalau kami boleh melewati tahun-tahun yang lalu, kami juga percaya Tuhan, tahun ini juga Kau akan tetap menyertai kami. Kau yang tetap akan mencukupkan semuanya Tuhan. Kau yang tetap akan memimpin kami untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, kiranya Tuhan juga memberkati kami dan memberkati aktivitas kami selanjutnya ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, bahkan pimpinan di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Silakan duduk, selamat bersaat teduh. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.